Jangan pernah bangga dengan dosa-dosa. Para salafus salih, ya, terutama dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in ridwanullah alaihim, mereka itu justru menyesali masa lalunya dan mereka coba berusaha tutupi gitu, ya. Dan menyesal kenapa kok bisa sampai dulu melakukannya. Terus mereka sesali seumur hidup mereka. Dan ini yang diharapkan dari setiap orang mukmin. Mereka bertobat dari dosa-dosa mereka di masa lalu dan terus menyesali sepanjang hidup supaya tidak terjerumus lagi. Kemudian juga mereka dari sisi lain langsung sibukkan diri dengan amal saleh, tidak pakai tunggu. Berapa banyak di antara sahabat dari tabi'in yang mereka baru masuk Islam, mereka taubat dari kekufurannya, dari kemunafikannya, pernah ada yang munafik terus taubat gitu kan. Akhirnya mereka ikut berperang, berjihad, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu juga dengan mereka meninggalkan semua dosa-dosa dan mereka segera sibukkan diri dengan amal saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik teman-teman sekalian, kita akan melanjutkan kembali bedah buku kita Riyadhus Shalihin tulis oleh Imam Nawawi rahimahullah dan kita berada di hadis-hadis terakhir bab mengingat mati dan membatasi angan-angan. Dan bab ini adalah bab ke-65 tentunya dari kitab Riyadhus Shalihin, dan kita akan masuk ke 3 buah hadis terakhir, yaitu hadis nomor 583, 584 dan 585. Teman-teman sekalian, sebelum kita masuk ke hadis-hadis ini, kembali saya mengingatkan diri saya dan teman-teman sekalian, kalau ajal itu pasti datang, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, "Wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Kalau ajal mereka datang maka tidak akan pernah diterlambatkan sesaat, ya, tidak akan pernah diterlambatkan ataupun dimajukan. Artinya kalau kita akan meninggal sesuai dengan ajal yang Allah sudah tentukan, maka kita akan meninggal pada saat itu, dimanapun tempatnya. Dan Nabi SAW sudah mengatakan, bila Allah ingin merenggut nyawa seorang hamba, maka di satu tempat, maka Allah membuat dia punya hajat di tempat tersebut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ya merenggut nyawanya di lokasi tersebut. Jadi jelas sekali itu bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan mendatangkan ajal ini, dan pasti kita semua akan meninggal. Ingat teman-teman sekalian, kita bukan manusia pertama, tapi terlalu banyak manusia-manusia sebelum kita yang lebih tampan, lebih cantik, lebih pintar, lebih kaya, lebih semuanya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah merenggut nyawa mereka. Bahkan para utusannya, yaitu para nabi-nabi dan rasul pun diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali kepadanya, dan akhirnya semua akan dipertanggungjawabkan di hadapannya. Dan Allah sudah mengingatkan kita teman-teman sekalian, jangan lupa dalam surah Al-Mu'minun, surah nomor 23 ayat 115-nya atau tepatnya ayat 115 yang berbunyi, "Afahasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un." Apakah kalian mengira bahwasanya kami menciptakan kalian sia-sia, bermain-main saja, dan kalian tidak dikembalikan kepada kami? Artinya, pastikan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kembali kepada Allah yang telah diberikan waktu umur di dunia, dan dia adalah pemenang sperma dari sekian juta atau miliaran sperma yang tadinya tertuang di rahim ibunya, sehingga akhirnya dia punya peluang besar untuk meraih rahmat Allah Subhanahu wa taala dan hidup, sehingga menikmati hidup ini baik di dunia maupun di akhirat nanti. Maka dia harus tahu dia akan bertanggung jawab di hadapan Sang Pencipta Allah. Allah akan tanyakan segala sesuatunya, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, kenapa dia kerjakan dan kenapa dia tidak kerjakan. Dan kalau itu perbuatan baik, maka tentu dia akan mendapatkan balasan yang sempurna. Maka Allah tidak akan menzalimi dia. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari kebaikan, pasti dia akan mendapatkan balasannya dan melihatnya. Dan siapapun yang berbuat keburukan, pasti sekecil apapun akan diminta pertanggungjawaban darinya dan diperlihatkan kepadanya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang berbuat seperti biji sawi dari keburukan, pasti akan diperlihatkan dan diminta pertanggungjawaban dari dia. Teman-teman sekalian, dalam
bahasan kita di bab ini, tentu kita tidak berharap bab ini berlalu begitu saja tanpa ada hal yang berbekas ya, karena ini masalah mengingat kematian sebuah fakta yang tidak bisa kita luput darinya. Dan beruntunglah orang yang selalu mengingat ini. Bahkan Nabi SAW menjadikan mereka orang mukmin yang paling cerdas. Waktu ditanyakan kepada beliau SAW, siapakah orang mukmin yang paling cerdas? Maka beliau mengatakan, orang yang paling banyak mengingat kematian. Jadi memang mereka yang dianggap paling cerdas oleh Nabi SAW. Dan juga kata Nabi SAW, dan memiliki banyak persiapan untuk itu. Memiliki banyak persiapan untuk itu. Jadi memang kita harus benar-benar engah dengan masalah ini teman-teman sekalian. Jangan terpengaruh dengan apapun casing-casing yang ada ini. Ya. Paras wajah, warna kulit, rambut, pokoknya yang fisik kita lah. Jangan juga terpengaruh dengan urusan dunia yang semua nanti hanya ditinggal begitu saja. Seperti misalnya kendaraan, harta lah, rumah, ya, pakaian, dan segala macam yang banyak orang bersaing di situ dan akhirnya membuat mereka lupa, lalai terhadap hari pulangnya kepada Sang Pencipta Allah. Dan ini membuat mereka menyesal nantinya. Ya. Mereka sangat menyesal. Dan semoga Allah SWT menyelamatkan kita dari semua penyesalan itu. Dan juga disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih, Nabi SAW pernah melewati sebuah kuburan, kemudian beliau berkata kepada para sahabat, demi zat yang jiwaku dalam genggamannya, maksudnya demi Allah, sesungguhnya orang ini yang sedang dalam kuburan, ya, itu lebih mencintai 2 rakaat yang kalian kerjakan dibandingkan dunia dan seluruh isinya. Artinya kalau dikasih kesempatan untuk hidup, maka dia akan maksimalkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan teman-teman sekalian kalau Allah mencabut nyawa kita, misalnya kita meninggal, ya, semoga Allah panjangkan umur kita di atas ketaatannya, Allahumma amin. Kalau kita meninggal dunia, kira-kira teman-teman, di saat Allah memberikan peluang kita untuk hidup lagi, Anda bayangkan sekarang semua ikut acara kita ini, Masya Allah, ratusan bahkan mungkin ribuan orang yang mengikutinya. Coba Anda bayangkan teman-teman sekalian, di saat ini Anda meninggal dunia, wafat gitu. Lalu Allah berikan Anda kesempatan kembali. Setelah Anda dimandikan, dikafani, dimasukkan ke dalam liang lahat. Ya, kemudian di saat itu Anda sudah lihat bagaimana alam barzah, Anda sudah lihat hakikat akhirat. Lalu Allah berikan kesempatan Anda untuk kembali setengah jam saja. Kira-kira apa yang akan Anda kerjakan di setengah jam itu? Coba gunakan akal sehat Anda dan hati nurani Anda. Kira-kira Anda akan lakukan apa? Apakah Anda akan meeting lagi untuk bisnis yang miliaran? Apakah Anda akan kembali ke makanan favorit? Biologis dengan pasangan halal, anggaplah misalnya sama pasangan halal, bukan berzinahan gitu kan. Atau Anda akan duduk bercengkrama dengan anak-anak, atau duduk jalan-jalan sama teman-teman. Semua itu Anda akan tepis pastinya. Berarti semua itu tidak Anda butuhkan sebenarnya. Cuma penyempurna saja ya, pernak-perniknya kehidupan. Yang Anda butuhkan di saat Allah hidupkan lagi adalah Anda akan berusaha di setengah jam itu taubat nasuha agar betul-betul tidak ada lagi tersisa satupun dosa di timbangan atau di catatan buku dosa ya, Anda. Dan Anda juga akan coba meminta maaf dan mengembalikan semua hak orang. Dan Anda akan sedekahkan seluruh harta Anda. Anda akan sholat dengan khusyuk. Anda akan coba baca berapapun ayat Al-Quran Anda mampu. Anda akan coba berzikir kepada Allah. Semua itu. Yang sebenarnya ini banyak dilalaikan oleh orang. Coba bayangkan ini teman-teman, renungi ini. Ini sebuah introspeksi diri yang kita butuhkan. Terutama bagi saya, semoga saya bukan cuma mengucapkan, tapi saya orang pertama melaksanakan dan juga teman-teman sekalian. Jadi jangan terpengaruh dengan casing-casing dunia. Dan kita ini pada saat meninggal dan Allah berikan kesempatan hidup, demi Allah kita akan coba berusaha mengerjakan justru amal-amal yang banyak dilalaikan oleh banyak kaum muslimin kita bicara. Ya. Dan justru yang selama ini kita sibuk mengejar jabatan, nama baik, ya, pakaian bermerek, sepatu, mobil, rumah, pasangan yang cantik, yang gagah dan sebagainya, ini tidak kita butuhkan sama sekali. Kita nggak berharap lagi hidup nanti, oh saya mau menikah sama si fulan setengah jam itu, nggak ada. Nggak mau sama sekali. Maka ini jadikan bahan renungan teman-teman sekalian. Semoga saja Allah Subhanahu wa Ta'ala betul-betul menjadikan kita orang yang selalu berzikir kepadanya, bersyukur kepadanya, dan juga Allah berikan umur kita di atas ketaatan. Karena kata Nabi SAW, sebaik-baik manusia adalah yang Allah panjangkan umurnya dan juga baik amalnya. Semoga kita termasuk ini insya Allah. Allahumma amin. Baik, kita akan masuk teman-teman sekalian ke hadis 583. Saya akan bacakan, berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil a'mali sab'an. Hal tantadhiruna illa faqran munsiya
au ginan mutghiya, au maradan mufsida, au haraman mufannida, au mautan mujhiza, au ad-dajjala fa syarru ghaibin yuntazar, au as-sa'ata was-sa'atu adha wa amar. Artinya bersegeralah kalian beramal sebelum datang 7 perkara. Kalian tidaklah menunggu kecuali kemiskinan yang membuat lupa, ini 1. Atau kekayaan yang membuat sombong, 2. Atau sakit yang merusak, 3. Atau tua yang melemahkan, pikun, 4. Atau kematian yang cepat tiba-tiba, 5. Atau dajjal yang merupakan seburuk-buruk yang dinantikan, ya. Atau ya, kiamat, dan kiamat itu lebih memilukan dan lebih pahit. Jadi ini perlu diperhatikan baik-baik. Jangan sampai kita luput dari masalah-masalah seperti ini. Jadi kita coba korek mutiara daripada hadis ini, ya. Walaupun sebelumnya mungkin perlu kita tambahkan sedikit informasi, ya. Teman-teman, Nabi SAW tidak menyampaikan ini kosong. Bukan hanya sekedar omongan yang kosong yang hanya menghibur umatnya. Bukan. Memang ini menyampaikan kepada kita, ayo sadar. Ya. Bersegeralah beramal sebelum datang 7 perkara. Sebelum kalian terjerumus di salah satu dari 7 perkara ini. Karena kalau sudah salah satunya datang, apalagi sampai bergabung 2-3 permasalahan atau 2 perkara ini atau 2-3 perkara ini dalam kehidupan seseorang. Itu akan lebih rumit bagi dia. Akan lebih sulit bagi dia. Gitu kan? Sampai tidak ada peluang lagi untuk beramal. Lalu kemudian Nabi SAW sebutkanlah satu persatu daripada 7 perkara yang akan kita rincikan insya Allah. Baik, kita coba ambil itu penjelasan globalnya ya. Tambahan informasi, semoga hadits ini lebih kita bisa fahami dan renungi sama-sama. Jadi bukan hanya masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tapi bagaimana kita betul-betul merenungi, oh ini ada pesan. Tidak usah lihat saya menyampaikan. Tapi bagaimana hadits ini Allah sampaikan ke telinga Anda ya, di siang hari ini. Atau mungkin nanti yang memutar siaran ulang di saat Anda mendengarkannya. Allah lah yang menginginkan Anda mendengarkan ini. Tinggal Anda engah menjadikannya sebagai sebuah peringatan, nasihat atau wasiat dari Allah SWT. Ya, tanpa harus melihat siapa yang menyampaikan, tapi isinya. Oh ternyata Allah sedang mengirimkan peringatan kepada saya. Cuma melalui si fulan ini kan gitu. Pelajaran pertama dari hadis adalah harusnya atau pentingnya seorang mukmin bersegera dalam bertaubat dan bersegera dalam beramal soleh. Jadi 2 hal itu dari mutiara yang pertama. Bersegera dalam bertaubat dari dosa-dosa masa lalu dan bersegera dalam beramal soleh. Jangan pernah tunda taubat, jangan pernah tunda amal soleh. Nah ini mutiara yang pertama dari hadis. Diambil dari potongan sabda Nabi SAW. Badiru bil a'mali sab'an. Badiru artinya segera. Ya, lari, cepat. Jangan pernah terlambat. Jangan pernah sia-siakan. Dengan amal-amal soleh. Amal soleh masuk pertama adalah taubat dulu dari dosa-dosa kita masa lalu. Kemudian juga sibuk mengisi waktu-waktu yang tersisa dengan amal soleh. Ini penting. Ya. Dan ini keputusannya di tangan kita masing-masing teman-teman sekalian. Saya hanya bisa teriak-teriak seperti ini menyampaikan. Tapi semua keputusan di tangan Anda. Anda mau nggak? Mau nggak menjadi orang yang lebih baik, lebih soleh dan solehah. Meninggalkan semua masa-masa lalu yang penuh dengan keburukan. Jangan pernah mengatakan masa lalu kemaksiatan itu, oh itu kenangan indah. Dusta. Ya, itu penipuan diri sendiri. Maksiat itu adalah kenangan buruk dan tidak boleh dikenang lagi. Perzinahan Anda dulu, penipuan Anda, mencuri Anda, narkotika Anda. Kadang-kadang ada orang dengan bangga menceritakan itu. Sambil mengatakan, dulu saya juga sudah pernah lalui semuanya. Apa manfaatnya dia membanggakan itu? Tidak ada manfaat sama sekali gitu. Seakan-akan dia mau tunjukkan, oh saya dulu justru waktu bermaksiat itu hebat. Gitu kan. Enggak, sama sekali. Jangan pernah bangga dengan dosa-dosa. Para salafus salih, ya, terutama dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in, ridwanullah alaihim, mereka itu justru menyesali masa lalunya dan mereka coba berusaha tutupi gitu. Ya. Dan menyesal kenapa kok bisa sampai dulu melakukannya. Terus mereka sesali seumur hidup mereka. Dan ini yang diharapkan dari setiap orang mukmin. Mereka bertobat dari dosa-dosa mereka di masa lalu dan terus menyesali sepanjang hidup supaya tidak terjerumus lagi.
Kemudian juga mereka dari sisi lain langsung sibukkan diri dengan amal saleh. Tidak pakai tunggu. Berapa banyak di antara sahabat dari tabi'in yang mereka baru masuk Islam, mereka taubat dari kekufurannya, dari kemunafikannya, pernah ada yang munafik terus taubat, gitu kan. Akhirnya mereka ikut berperang, berjihad, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Begitu juga dengan mereka meninggalkan semua dosa-dosa dan mereka segera sibukkan diri dengan amal saleh. Ini mutiara yang pertama. Mutiara yang kedua dari hadis yang bisa diambil adalah peringatan pertama Nabi SAW, yaitu hal tantaduruna illa faqran munsia. Apakah kalian menunggu kefakiran yang membuat lupa? Nah, ini mutiara yang kedua dari hadis. Jadi jangan sampai kalian tunggu miskin, bangkrut, lalu kemudian pada saat itu kalian cuma sibuk untuk memikirkan bagaimana memakan sesuap makanan. Di saat Anda masih punya pekerjaan sekarang, walaupun pekerjaannya cuma sebagai staf biasa, ya, di sebuah perusahaan, tapi Anda punya income, Anda bisa menghidupi diri Anda dan keluarga Anda, juga anak-anak yang Allah amanahkan. Maksimalkan pada saat itu. Maksimalkan dengan ibadah, sedekah, ya. Maksimalkan dengan ibadah. Karena ini kalau sampai datang ke kemiskinan yang betul-betul membuat lupa karena sudah tidak bisa lagi berbuat apa-apa, harus mencari sesuap makan. Semoga Allah selamatkan kita dari sini. Maka di saat itu sudah sulit orang beribadah. Sulit orang beribadah. Mutiara yang ketiga adalah peringatan yang kedua dari Nabi SAW. Auginan mutghiyah, atau kalian menunggu nanti kaya yang membuat sombong. Ada orang pada saat miskin ibadah, tapi di saat dia kaya lupa kepada Allah SWT. Kisah yang masyhur dalam Al-Quran, kisah Qarun, yang kita biasa bilang di Indonesia harta karun ya. Itu kaumnya Nabi Musa. Waktu miskin taat beribadah, begitu dia kaya, Allah bukain pintu kekayaan, dia malah sombong, malah kufur, tidak mau membayar zakat, tidak mau patuh pada Nabi Musa dan syariat Allah Subhanahu wa taala, dan justru dia bersinergi dengan Fir'aun untuk mencelakakan Musa AS. Akhirnya Allah tenggelamkan dengan harta-hartanya semua. Kaya yang membuat lupa, gitu kan. Apakah ini ditunggu? Tunggu sampai kaya raya, akhirnya membuat lalai, ya. Masuklah dia ke alam-alam orang-orang kaya yang jauh dari agama, misalnya dengan mabuk-mabukan, ya, dengan berzina, dengan judi dan seterusnya. Apakah tunggu ini baru mau berbuat ibadah? Tidak mungkin. Artinya di masa ini tidak mungkin kalian beribadah. Susah. Kalau sampai harta itu sudah memunculkan kesombongan karena terlalu banyak dan melimpah. Mutiara yang keempat dari hadis ini, pesan ketiga dari Nabi SAW. Au maradan mufsida, atau penyakit yang merusak, stroke tiba-tiba. Ya. Tabrakan, pingsan, ya, atau geger otak, atau naudzubillah datangnya kanker, tumor, ya. Penyakit-penyakit yang tidak pernah orang sangka sebelumnya. Saya pernah lihat ada sebuah cuplikan dokumenter, saya tidak ingat namanya, pengusaha yang kaya raya, orang terkaya Jepang. Di hari sebelum dia stroke, itu dia masih meeting. Dan diakui otaknya sangat cerdas. Malam hari tiba-tiba dia merasa tidak enak di bagian kepalanya, tiba-tiba seluruh tubuhnya keesokan paginya stroke. Dan dia lupa semuanya. Semuanya dia lupa. Bahkan dia tidak ingat namanya sendiri. Seketika, apakah itu yang ditunggu? Yang sudah tidak memungkinkan lagi beribadah? Nah, ini hati-hati kata Nabi SAW. Jangan tunggu itu. Itu pesan Nabi yang ketiga. Atau sakit yang merusak. Ini mutiara yang keempat. Mutiara yang kelima. Ini pesan Nabi yang keempat. Au haraman mufannida. Atau masa tua yang membuat pikun. Lemah. Tunggu ini kah? Baru mau beribadah? Sudah nggak mungkin. Ada pernah orang tua, subhanallah, semoga Allah maafkan, saya dengar beritanya. Di saat umurnya sudah 60 tahun, baru dia katakan, saya ini sekarang mau baca tentang sejarah Khulafaur Rasyidin, sejarah tentang sahabat, sejarah tentang tabi'in, dan saya coba mau nulis. Bukan tidak bisa,
Tapi mana dia dari umur 30 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Di masa dia lagi seger-segernya. Kenapa pada saat sudah keriput, mata sudah mulai rabun, baru kemudian mau terjun ke situ? Di umur 60 tahun itu sudah masa penyempurnaan dari amal-amal. Ya. Apa yang sudah dia kerjakan sebelumnya. Apakah tunggu ini? Masa tua yang membuat pikun atau yang membuat lemah. Matanya sudah lemah, pendengarannya sudah lemah. Ya. Fisiknya sudah lemah. Kenapa enggak umroh dan haji di saat kuat? Kenapa di saat sudah lemah? Kenapa semua ini? Kenapa disia-siakan gitu? Kemudian mutiara yang keenam adalah peringatan yang kelima dari Nabi SAW. Au mautan mujhiza. Atau mati yang tiba-tiba datang. Anda kalau ketik di Google, di YouTube, mati tiba-tiba misalnya. Atau kematian tiba-tiba. Banyak cuplikannya itu. Orang lagi ngomong tiba-tiba jatuh. Ya. Saya dapat beberapa cuplikan dari teman-teman di Saudi kemarin ngirim ke kami di WA. Ada beberapa cuplikan orang yang anak-anak lagi bermain tiba-tiba jatuh. Nggak ada apa-apa, nggak kebentur, nggak apa, meninggal. Ada di acara perkawinan, pas dia lagi mau merayakan, meninggal. Ada orang yang mau wisuda, meninggal. Meninggal. Banyak angan-angannya, banyak harapannya, tapi nggak bisa lagi apa-apa. Apakah tunggu ini kematian yang tiba-tiba datang? Baru kemudian mau dianggap, oh di saat itu mau beribadah, nggak ada gunanya. Ya. Dalam surah Al-Mu'minun, surah nomor 23, ayat 99, Allah menjelaskan itu tentang orang-orang kafir nanti menyesal pada saat melihat malaikat maut. Qala rabbi rji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt. Ayat 99 sampai ayat 100 itu ya. Orang-orang kafir akan mengatakan, wahai Tuhanku, waktu saat lihat malaikat maut, kembalikanlah aku ke dunia ini. Ya, untuk apa? Untuk makan lagi? Untuk kumpul sama keluarga? Enggak. La'alli a'malu salihan fima tarakt. Semoga saja aku bisa kerjakan amal salih yang telah aku tinggalkan. Lalu Allah mengatakan, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Tidak akan pernah terjadi itu. Itu cuma perkataan yang diucapkan saja. Wa min waraihim barzakhun ila yaumil ba'tsun, dan di antara mereka pada saat itu ada barzah, ada dinding pemisah, tidak bisa lagi berkontak sama dunia sama sekali, walaupun mereka dikubur di dunia ini. Di bumi ini maksudnya. Mereka tidak bisa lagi memperbanyak amal soleh mereka. Menyesal. Kalau orang mati dihidupkan sekarang, nyesal kenapa dia tidak pernah memaksimalkan kerja ibadah. Kenapa dulu nggak puasa, kenapa nggak baca Quran, kenapa nggak zikir, kenapa nggak sholat malam, kenapa nggak sholat duha, kenapa nggak sholat berjamaah di masjid. Anda bayangkan kalau Anda lagi di ruangan ICU, lagi di bantu pernafasan, Anda cuma bisa dengarkan hayya 'alas shalah, ayo salat, hayya 'alal falah, yang menuju kepada kemenangan. Ya. Tapi Anda tidak bisa buat apa-apa. Di saat itu Anda membayangkan semua orang miskin yang telah Anda sia-siakan. Anda berusaha mau bicara sama keluarga, sudah nggak bisa. Karena ada titik di mana malaikat maut akan mencabut ruh Anda. Di saat itu Anda berharap semua uang yang ada di tabungan Anda akan sedekahkan. Tapi sudah tidak ada gunanya. Nggak bisa lagi. Saat Anda menghembuskan nafas terakhir, maka sudah menjadi hak ahli waris. Karena kan sia-sia kalau seandainya Anda tidak menginfakkan di masa hidup Anda. Itulah diambil dari potongan sabda Nabi SAW. Siapa yang lebih senang hartanya dia kelola, ya, siapa yang lebih senang dia mengelola hartanya sendiri atau dikelola oleh ahli warisnya? Kata para sahabat, ya Rasulullah, tidak ada seorang pun di antara kami kecuali berharap dia mengelola hartanya. Kata Nabi SAW, yang kalian infakkan semasa hidup itu yang kalian kelola. Karena kalian akan bawa ke sana, ke akhirat. Dan yang kalian tabung, itulah harta ahli waris. Karena mereka akan panen nanti. Nah ini penting. Ya. Hati-hati sekali. Kemudian, mutiara yang ketujuh, dan ini peringatan Nabi SAW yang keenam, awid dajjal fasyarru ghaibin yuntawar, atau dajjal, seburuk-buruk gaib yang ditunggu. Dajjal dari kata-kata dajjala, artinya kekacauan,
figur yang Allah sudah gambarkan dari anak Adam yang akan keluar membuat kerusakan di muka bumi. Ya. Pendukung syaitan. Dan kita dianjurkan sebagai seorang muslim selalu membaca sebelum salam setiap sholat wajib ataupun sunnah. Wa'udhu bika min syarri fitnatil masih dajjal. Dan aku berlindung kepadamu dari keburukan fitnah yang masih dajjal. Di masa dia keluar, sulit sekali orang untuk bisa beribadah. Ya, karena dia akan, kata Nabi SAW, tidak ada tempat pun di muka bumi ini kecuali dia akan lalui. Dia pasti akan lalui. Cuman memang, ya, orang-orang yang beriman kepadanya akan makmur. Negeri mereka akan makmur, badan mereka akan sehat. Fitnah Allah berikan. Maksudnya cobaan di sini. Fitnah bermakna cobaan. Dan wilayah-wilayah yang tidak beriman kepada dia sebagai Tuhan, maka akan peceklik bisa ditinggalkan oleh Dajjal. Apakah tunggu masa itu? Di mana Nabi SAW mengatakan kalau kalian dengar Dajjal keluar di satu lokasi, jauhlah, menjauhlah. Walaupun kalian harus menyelamatkan diri kalian dan keluarga kalian ke atas gunung. Dan jangan seseorang di antara kalian berkata, ya, sesungguhnya imanku kuat dan aku akan menghadapinya. Itu tidak bisa. Tapi kalau kalian sedang bertemu dengan Dajjal, maka kokohkanlah telapak kaki kalian. Maksudnya tetap dengan keimanan kalian. Mutiara yang ke-8, dan ini perkara yang ke-7 yang diingatkan Nabi SAW, awis sa'at. Awis sa'ata was sa'atu adha wa amr. Atau kalian tunggu hari kiamat. Hari kiamat itu jauh lebih sulit dan jauh lebih pahit. Tunggu nanti kebangkitan hari kiamat baru mau nyesal-nyesal. Nggak bakal bisa kembali ke dunia ini. Tidak usah bicara teman-teman hari kiamat terlalu jauh, subhanallah. Beberapa detik yang lalu nih, misal contoh, sholat duhur tadi. Baru berapa waktu lalu kita kerjakan. Ya. Kalau ada orang yang belum sholat duhur, tadi di awal waktu, dan dia baru mau sholat sekarang. Beda pahalanya dengan orang sholat di awal waktu, karena Nabi SAW amal yang paling Allah cintai di awal waktu. Kalau dia menyesal, setelah dia dengar ceramah ini misalnya dia nyesal, harusnya saya tadi sholat awal waktu ya, nanti kalau enggak saya akan menyesal. Iya, memang Anda akan menyesal itu. Di hari kiamat nanti Anda akan menemukan buku amal Anda, ya, tertulis sholat duhurnya telat 1 jam. Beda pahalanya dengan orang yang bersama dengan takbiratul ihram imam. Semoga Allah selalu memudahkan kita agar selalu memperindah ibadah kepada Allah SWT. Baik itu tepat waktu, ya, tepat, ya, kualitas dan kuantitasnya. Allahumma amin. Siapa yang Allah berikan taufik setiap azan tergerak hatinya untuk sholat, apalagi ke masjid bagi laki-laki. Setiap orang miskin selalu sedekah. Setiap kali buka handphone ada kesempatan membaca Al-Quran. Setiap kali ada waktu begini bisa mendengarkan ceramah, dengar ceramah. Itu loh, wallahi teman-teman sekalian adalah sebuah karunia dari Allah SWT untuk Anda. Bersyukur Anda bisa berzikir dan beribadah kepada Allah. Berapa banyak orang yang Allah tidak berikan kesempatan itu. Badannya sehat, hartanya banyak, tapi tidak bisa berbuat ibadah itu. Maka bersyukur kepada Allah SWT. Hari kiamat, hari yang berat. Hari berat. Kalau tadi sudah luput itu Anda tidak bisa perbaiki. Kita tidak bisa mohon kepada Allah walaupun kita menangis-nangis, ya Allah tolonglah. Ya Allah tolonglah, selamatkanlah. Gitu. Maksudnya kita, ya Allah tolonglah, kembalikan ke jam 12 lewat 5 menit tadi saya mau sholat awal waktu. Anda nggak bisa. Sholat Anda duhur ini akan dicatat. Kalau Anda baru mau sholat sekarang pukul 13 lewat 30 menit. Begitu juga dengan seluruh amal soleh yang banyak disia-siakan. Maka hati-hati teman-teman sekalian. Teman-teman sekalian, kita akan melanjutkan 2 buah hadis yang tersisa dalam bab ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang bermanfaat dan juga dijadikan sebagai tambahan amal kita pada hari kiamat. Allahumma amin. Hadis 584, hadis yang sangat pendek namun memiliki kandungan makna yang sangat dalam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru dzikra hadhimil ladzat, yakni al-maut." Terjemahannya, dari hadis sebelumnya, maaf saya belum sebutkan ya, hadis diriwayatkan Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis hasan ya. Kalau hadis ini 584 diriwayatkan Tirmidzi dan juga beliau mengatakan hadisnya hasan. Peringatan Nabi SAW
perbanyaklah mengingat pemutus segala kelezatan, yakni kematian. Jadi ini hadis ini pendek namun padat sekali. Di sini Nabi SAW mengatakan akthiru, perbanyak, seringkan, sesering mungkin. Ya. Kalau perlu selalu. Mengingat semua pemutus kelezatan, maksudnya kelezatan dunia. Ya. Yaitu kematian. Dan pada hadis, dua buah hadis sebelum ini, di hadis 582, bagaimana digambarkan Nabi SAW pernah membuat kotak, yang membuat garis, yang menggambarkan adalah ajal yang bisa meliputi kehidupan manusia setiap saat. Dan ini garis yang keluar dari kotak itu adalah angan-angan manusia, gitu kan. Ini angan-angan manusia kadang-kadang melampaui ya, batas ajal dia. Sehingga akhirnya dia lupa gitu. Beruntunglah orang-orang teman-teman sekalian selalu aja sibuk dengan amal soleh. Subhanallah, saya terharu dengan beberapa orang. Mungkin kehidupannya miskin. Salah satunya adalah ada satu orang yang menjaga musola di sebelah kantor kami. Saya pribadi gitu melihat, ya ini kacamata saya pribadi. Orang ini saya tanya, Bapak ada kerjaan lain selama ini? Tidak. Saya memang dari masjid ke masjid atau ke musola gitu. Jaga itu. Dan dia hidup di situ. Dikasih gaji dia terima, nggak dikasih gaji juga dia tidak tuntut itu. Walaupun alhamdulillah kami sudah tentukan masalah gaji. Tapi saya lihat orang ini, subuh saya datang ke musola itu, ada beliau. Duhur ada, asar, maghrib, isya, 5 waktu sholat. Dia yang paparkan sejadah buat jemaah. Dia yang nyalakan mikrofonnya, dia yang nyalakan AC-nya, dia yang azan, dia yang iqamah. Dan kalau habis sholat subuh itu dia berzikir, dia baca Al-Quran. Atau di antara azan dan iqamah dia berdoa. Masya Allah, saya melihat dengan kacamata saya, bahagia benar orang ini sebenarnya gitu. Jadi dia sadar atau tidak sadar, dia sedang berada di satu gerbong kereta yang kalau dia meninggal, dia sudah aman nih. Karena sholat 5 waktu terjaga, dia yang memanggil orang untuk sholat, dia baca Quran, dia zikir. Dari satu sisi juga gajinya sudah ada untuk dia bisa ya hidup dari situ. Tentu saya bukan mengatakan ayo kita rame-rame menjadi marbot masjid, tidak. Tapi saya melihat orang ini mau menyelamatkan dirinya. Gitu. Mau menyelamatkan dirinya. Sehingga hal yang positif ya, yang dia dapatkan. Kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat. Tidak terlalu sibuk dengan hiruk-pikuknya dunia ini. Dia terlalu banyak permasalahan-permasalahan di luar sana. Dia lepas daripada itu. Saya bahkan tanya, Bapak tidur di mana? Tidur di musola ini. Tidak ada kamar khusus karena memang kecil tempatnya. Tidur di situ. Dia bulan terima gaji, dia kirimkan kepada keluarganya. Udah. Dan subhanallah setiap kali saya tanya, bagaimana Pak? Cukup nggak? Alhamdulillah. Selalu alhamdulillah. Masya Allah. Saya seperti Allah perlihatkan ahli surga depan mata saya gitu. Karena depan mata jelas. Ya. Orang kalau beriman dan beramal soleh akan selamat. Walaupun secara dunia mungkin tidak dikenal oleh orang-orang. Berapa banyak orang yang dikenal di dunia, masyhur, tapi tidak ada manfaat buat dia di akhirat. Wa na'udzubillah. Kalau ada orang yang Allah berikan dia di dunia, dia bisa meninggikan martabatnya, namun di akhirat juga dia selalu saja tinggi kedudukannya, alhamdulillah. Itu satu karunia yang luar biasa gitu. Teman-teman sekalian, dari hadis ini kita ambil pelajaran bagaimana Nabi SAW mengingatkan umatnya agar selalu mengingat pemutus semua kelezatan. Yaitu kematian, atau mengingat kematian lah tepatnya. Dan Nabi SAW menyampaikan berita gembira kepada kita semua. Ya. Asal memang beriman dan beramal saleh. Pada saat beliau sakit keras dan akan wafat SAW, sempat ya, beberapa sahabat menangis di masjid. Karena khawatir Nabi meninggal, sudah sakit keras, dan pada saat itu umur beliau sudah 63 tahun SAW. Maka beliau pun keluar, kemudian berusaha semampu mungkin beliau naik di mimbar, lalu bersabda kepada para sahabat. Di antara wasiat beliau mengatakan, wahai sekalian manusia, jangan kalian bersedih, karena pertemuan kita yang sebenarnya adalah nanti di haudku, di telagaku. Tapi bagaimana caranya kita bisa ya, minum dari haud Nabi SAW kalau kita sendiri tidak pernah mengikuti ajaran beliau, tidak pernah memurnikan ajaran beliau, tidak pernah memperjuangkan dan mendakwakan ajaran beliau SAW.
Menjadi orang soleh dan soleh itu indah teman-teman sekalian. Indah sekali. Tutup aurat, makan yang halal, azan, sholat, kesempatan puasa, lakukan waktu baca Quran, dengarkan ilmu. Indah itu. Kenapa Anda tidak mau? Kenapa malah sebaliknya gitu? Sibuk dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Apalagi berbau dosa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah maafkan masa lalu. Sekali lagi sering kami sampaikan, di setiap kali kajian seperti ini, kalau ada sesuatu yang Anda rasa tersentuh secara keimanan di dalam hati Anda, maka ini saatnya Anda meninggalkan hal-hal yang buruk masa lalu dan mulai dengan roda baru ya ke depannya. Memutar roda kehidupan kita ini ke depannya dengan hal-hal yang baru. Ya, yaitu memperbanyak amal saleh, lebih bagus secara kualitas dan juga yang bisa ditingkatkan kuantitasnya, Anda tingkatkan kuantitasnya dan Anda bertaubat dari dosa-dosa dan tutup semua pintu-pintunya. Semua manusia pasti berbuat salah. Saya pun punya banyak salah teman-teman sekalian. Mungkin bahkan dosa saya lebih baik daripada Anda. Allahu a'lam, kita tidak tahu. Tapi orang mukmin menyadari tentang kesalahan dia, kemudian dia perbaikin. Kan begitu. Bagaimana Nabi SAW mengatakan semua anak Adam berbuat dosa. Dan sebaik-baik mereka adalah yang bertaubat kepada Allah. Mungkin orang punya dosa-dosa masa lalu. Tidak luput dari dosa. Tapi Allah itu maha mendengar, maha mengetahui dan suka dengan hambanya yang bertaubat. Kembali ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau orang itu masa lalunya ada buruk, kemudian dia bertaubat, lalu kemudian dia sibuk dengan amal saleh dan akhirnya sisa umurnya terisi, itu sebuah karunia yang luar biasa itu. Harus kita syukuri teman-teman sekalian. Jadi ibadah itu punya kenikmatan. Enak sekali jadi orang soleh dan soleha. Saya sarankan teman-teman kembali kepada ceramah kami juga di playlist YouTube itu ada judulnya Indahnya Menjadi Orang Soleh. Baik, ini pelajaran pertama dari hadits ada anjuran Nabi SAW untuk mengingat kematian. Kemudian pelajaran yang kedua adalah kematian dipastikan dalam hadits ini pemutus semua kelezatan dunia. Sudah kami kasihkan gambaran tadi ya. Orang itu kalau sudah mau mati, teman-teman sekalian, lihat malaikat maut, lalu diberikan kesempatan untuk hidup lagi beberapa menit saja ke depan, dia tidak akan pernah mau berpikir urusan dunia lagi. Habisin waktu jalan ke mall kah, ke restoran kah, duduk sama teman-teman, apalah, cengkrama sama pasangan, sama anak-anak, tidak mau lagi udah dia. Dia berusaha detik-detik bagaimana dia maksimalkan taubat nasuha kepada Allah sehingga semua dosanya dimaafkan dan dia selamat masuk ke dalam surga. Ini pemutus semua kenikmatan dunia. Bukan berarti dunia tidak bisa kita nikmatin, tapi jangan sampai membuat kita lalai. Hadis yang terakhir teman-teman sekalian, hadis 585 dalam bab ini, dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhum, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dhahaba thuluthul laili qam, faqala ya ayuhan nas udhkurullah, ja'atir rajifah, tatba'uha ar-radifah, ja'al mautu bima fihi, ja'al mautu bima fihi. Qultu ya Rasulullah, inni ukthiru as-salata 'alaik, fakam aj'alu laka min salati? Faqala ma syi'ta. Qultu ar-rub'u. Qala ma syi'ta. Fa in zidta fa huwa khairun lak. Qultu fan-nisfu. Qala ma syi'ta. Fa in zidta fa huwa khairun lak. Qultu fath-thuluthaini. Qala ma syi'ta. Fa in zidta fa huwa khairun lak. Qultu aj'alu laka salati kullaha. Qala idan tukfa hammaka wa yukfara laka dhanbuka. Hadis ini hadis yang hasan diriwayatkan oleh Tirmidzi. Terjemahannya, kata Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, bahwa apabila sepertiga malam telah berlalu atau tersisa sepertiga malam, Rasulullah SAW bangun dari tidurnya. Lalu beliau bersabda, wahai manusia, berzikirlah kepada Allah. Telah datang rajifah atau tiupan sangkakala pertama. Yang diikuti oleh radifah, tiupan sangkakala. Radifah, ya, tiupan sangkakala yang kedua. Kematian datang dengan segala kesulitannya. Kematian datang dengan segala kesulitannya. Dua kali Nabi ulangi SAW. Lalu saya berkata, kata Ubay bin Ka'ab, wahai Rasulullah, sesungguhnya saya ingin memperbanyak bersalawat untuk anda. Nah, saya di antara amal yang saya mau fokus nih, adalah bersalawat kepada anda. Lalu berapa bagiankah dari doa salawatku yang saya jadikan untuk anda? Maka beliau SAW bersabda, terserah kamu. Dia mengatakan 1/4, beliau mengatakan terserah kamu. Kalau kamu menambahkannya itu lebih baik bagimu. Lalu saya berkata lagi, setengahkah?
Maka beliau SAW bersabda, terserah kamu. Kalau kamu menambahkannya itu jauh lebih baik untukmu. Saya berkata 2/3 kah? Maka kata Nabi SAW, terserah kamu. Kalau kamu menambahkannya itu lebih baik bagimu. Saya berkata lagi, saya jadikan seluruh doa salawatku untuk anda. Maka beliau SAW bersabda, jika demikian maka kepentinganmu dicukupi dan dosa-dosamu akan diampuni. Ini hadis terakhir dalam bab ke-65 masalah anjuran untuk mengingat kematian dan membatasi angan-angan. Baik, hadis ini teman-teman sekalian secara global maknanya adalah Nabi SAW selalu digambarkan oleh Ka'ab radhiyallahu anhu membangun sholat malam. Artinya bisa dikatakan tidak pernah luput satu malam pun tanpa sholat malam sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah riwayat disebutkan tentang sholat malam Nabi SAW oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Jangan kalian tinggalkan sholat malam karena Nabi SAW tidak pernah meninggalkan sholat malam. Kalaupun beliau dalam kondisi sakit atau lagi malas, beliau kerjakan walaupun dalam kondisi duduk. Dan kata Nabi SAW dalam hadis lain, syaraful mu'min, qiyamuhu. Jadi kemuliaan seorang mukmin itu justru pada saat dia bangun sholat malam. Jadi di sini penting sekali untuk diperhatikan oleh setiap mukmin, gitu kan? Ini kebiasaan Nabi SAW. Beliau selalu kalau tertinggal sepertiga malam pasti bangun sholat malam. Tidak cukup di situ. Siapapun yang beliau temui beliau ingatkan. Ingat, sangkakala pertama akan ditiup. Gak lama lagi nih kiamat. Dan setelah itu akan ada tiupan yang kedua. Tiupan yang pertama itu kan penghancuran semuanya. Hancur semua ada di bukan bumi ini. Di langit dan di bumi ini kecuali yang Allah izinkan. Seperti Allah jelaskan dalam Al-Quran. Munfiqa bisuri fasa'ika man fis samawati wal ard illa man sya'allah. Kalau ditiup sangkakala yang pertama maka semua yang di langit dan di bumi akan mati kecuali yang Allah inginkan. Maksudnya di sini adalah sebagian ulama ada yang mengatakan pemikul arsy-Nya Allah, para bidadari dan bidadari yang ada di surga gitu kan, ada yang Allah kecualikan lah. Kemudian setelah itu kata Nabi SAW tertiup lagi tiupan yang kedua. Setelah rajifah datang radifah. Tiupan yang kedua ini adalah untuk membangkitkan dan diminta pertanggungjawaban. Gitu kan? Nah setelah itu teman-teman sekalian Nabi SAW mengatakan ingat hati-hati dengan kematian dan seluruh kesulitannya. Tegangnya orang pada saat lihat malaikat maut pertama kali, dicabutnya ruh, penyesalan-penyesalan yang terjadi dari setiap amal-amal saleh yang tidak sempat dikerjakan, dosa-dosa yang tidak sempat bertobat darinya. Hati-hati, Nabi ingatkan 2 kali. Hati-hati kematian dengan kesulitannya. Hati-hati kematian dengan kesulitannya. Peringatan Nabi SAW. Maka Ka'ab yang mendengarkan ini langsung mengatakan, ya Rasulullah, yang terlintas di benak dia pada saat itu, saya ingin sekali meluangkan waktu bersalawat kepada anda. Maka berapa lama atau berapa banyak kalau saya lagi mau luangin waktu, kira-kira dari misalnya sejam, setengah jam luangin waktu untuk berzikir, berapa yang saya siapkan untuk zikir membaca salawat kepada anda? Di sini dia sebutkan beberapa tahapan, tentunya dia mengatakan 1/4 kah? Maka kata Nabi SAW, terserah kamu. Tapi kalau kamu mau tambah bagus. Maka dia mengatakan setengah kah? Jadi kalau setengah jam misalnya 15 menit atau 1 jam berarti setengah jamnya. Kata Nabi SAW, terserah kamu. Kalau kamu mau tambah lebih baik. Dia mengatakan 2/3 kah? Kata Nabi SAW, terserah kamu. Kalau kamu mau tambah lebih baik. Maka dia mengatakan kalau begitu kalau saya luangin waktu untuk berzikir, baca salawat, saya akan full semua. 1 jam itu untuk zikir salawat kepada anda. Kata Nabi SAW, kalau begitu, maka kepentinganmu semua akan dicukupi dan dosa-dosamu akan diampuni. Ini global makna hadisnya. Kita coba ambil mutiara dari hadis ini. Mutiara yang pertama teman-teman sekalian adalah bagaimana Nabi SAW selalu menghidupkan malamnya. Dan itu digambarkan oleh sahabat yang mulia Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu ini. Kalau memang Nabi SAW selalu kalau tertinggal sepertiga malam bangun. Berarti siapa yang mencintai Nabi SAW mencontohi beliau. Tidak pernah meluputkan malam harinya kecuali bermunajat berdua dengan Tuhannya. Dan ini waktu-waktu yang paling mahal bagi setiap mukmin. Jangan sia-siakan. Bangun walaupun ngantuk, paksakan pada saat itu ibadah. Mutiara yang kedua dari hadis adalah afdal sholat malam di sepertiga malam.
Diambil daripada hadits ini juga bahwasanya Nabi SAW kalau tertinggal sepertiga malam beliau bangun. Ya. Juga diambil daripada hadits Nabi SAW kalau tertinggal sepertiga malam Allah turun ke langit bumi kemudian bertanya kepada para malaikat, adakah yang memohon ampun aku maafkan, ada yang punya hajat aku penuhi, atau adakah yang minta tolong aku tolong gitu kan. Nah, ini waktu yang paling afdal. Dan juga tentang hadis solat malam yang pernah Nabi SAW sebutkan, ini dinukil oleh Al-Mundhiri dalam kitab Targhib wa Tarhibnya. Nabi SAW bersabda, siapa yang bisa mengerjakan di akhir malam, sepertiga malam, maka kerjakanlah, karena itu lebih afdal. Ini berhubungan dengan masalah hadis witir, ya, hadis solat witir. Tapi sini penyebutannya itu afdal. Mutiara yang ketiga dari hadis adalah bagaimana Nabi SAW mengingatkan kepada umatnya agar hati-hati menghadapi kematian, menghadapi sangkakala. Ya, kalau mati datang, tidak ada lagi kesempatan beramal nih. Kalau sudah tutup sangkakala, tidak ada lagi kesempatan beramal. Hati-hati, hati-hati diingatkan. Hati-hati, Nabi ingatkan. Kalau gambaran dari hadis Ubay bin Ka'ab ini, hampir setiap malam Nabi SAW kalau bangun, ya, karena kan tadi dijelaskan tiap malam Nabi SAW bangun ini ya. Dan berarti setiap malam juga itu beliau ingatkan ini. Hati-hati tiupan sangkakala yang pertama. Dimusnahkan semua. Sangkakala kedua pembangkitan. Hati-hati dengan kematian dan kesulitannya. Artinya, kalau mau selamat dari sekarang nih, mumpung kamu hidup, berdoa kepada Allah, beramal saleh, bertobat dari dosa-dosa. Lakukan ini segera. Segera, jangan ditunda. Detik ini taubat dari semua dosa Anda. Berubah menjadi orang yang baik, orang yang soleh dan soleh. Tidak usah peduli dengan perkataan orang. Ya. Segera taubat dari kesalahan-kesalahan kita. Segera sibukkan diri dengan amal-amal soleh ke depan. Kalau sudah sibuk dengan amal soleh, tingkatkan kualitasnya. Dan tingkatkan kuantitas kalau yang boleh ditambah kuantitasnya. Seperti misalnya sholat malam. Biasanya Anda cuma baca sholat 2 rakaat. Anda sekarang sholat jadi 4 rakaat. Kalau biasanya 4 rakaat Anda jadikan 8 rakaat misalnya. Sampai hanya sempurna 11 rakaat dengan witirnya misalnya. Kalau Anda biasa sholat cuma baca 2-3 ayat 1 rakaat. Sekarang Anda bisa baca 5-6 ayat, 10 ayat, 100 ayat. Nah ini kan ditingkatkan. Begitu juga dengan ibadah-ibadah sunnah yang lain yang bisa ditingkatkan secara syar'i kuantitasnya. Ya. Maka ini penting untuk dilakukan. Dan selamatkan dirimu hai muslim. Selamatkan dirimu hai muslimah. Keputusan di tanganmu sendiri. Allah berfirman, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum sampai mereka mengubah nasib mereka sendiri. Mutiara yang keempat adalah adanya anjuran untuk memperbanyak salawat kepada Nabi SAW. Luangkan waktu teman-teman untuk baca salawat kepada Nabi SAW. Jadikan ini sebagai zikir rutin. Minimal sekali 10 kali pagi dan 10 kali sore. Yang biasa dimasukkan dalam zikir pagi petang. Ya. Dan Nabi SAW mengatakan siapa membaca salawat kepada aku 10 kali pagi dan 10 kali sore, maka dia akan mendapatkan syafaat kepada hari kiamat. Ini minimal. Kalau Anda bisa baca lebih daripada itu silahkan. Anda baca memperbanyak salawat kepada Nabi SAW. Ini penting. Ya. Karena memang keutamanya luar biasa. Sampai waktu Ubay bin Ka'ab mengatakan, ya Rasulullah, pada saat beliau minta saran Nabi, kira-kira berapa banyak waktu saya luangkan untuk berzikir bersalawat kepada Anda di saat saya mau luangkan waktu berzikir. Beliau sebutkan kan, 1/4 kah? Nabi SAW mengatakan, boleh, tapi kalau kau tambah lebih bagus. 1/2 kah? Boleh, tapi lebih bagus kalau kau tambah. 3/4 kah? Boleh, tapi lebih bagus kalau kau tambah. Kalau gitu ya Rasulullah, di saat saya luangkan waktu, saya langsung salawat kepada Anda selalu. Kata Nabi SAW, kalau begitu, dipenuhi semua kebutuhanmu, dan diampuni dosamu. Ini keutamaan salawat yang luar biasa. Dari sekian banyak keutamaan salawat kepada Nabi SAW. Ya. Begitu juga dengan hadis Nabi SAW bagi orang yang masih malas membaca salawat kepada beliau SAW. Beliau mengatakan, ragama anfumri'in. Sungguh terhina seseorang itu. Sebenarnya kalau letter-letternya ini, hidungnya seseorang itu tertempelkan ke tanah. Ya, sehingga dianggap dia terhina. Man idza dzukirtu inda wa lam yusalli alayya. Siapa yang disebutkan namaku di sisinya lalu dia tidak membacakan salawat kepadaku sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Maka kita termasuk orang yang selalu membaca salawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan tuntunan beliau sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.